Oke. Selamat malam teman-teman. Ya, selamat malam. Oke. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan aplikasi yang kali ini nama aplikasinya Fotokopi Dana TK, benar teman-teman? Ya, benar sekali. Oke. Fotokopi Sebelum TK. kami mempresentasikan, perkenalkan nama saya Sefrizal Angga Saputra sebagai MC dan Willy yang nantinya akan menjelaskan aplikasi ini, dan selanjutnya Natalius begitu juga akan mempresentasikan aplikasi kali ini. Untuk agar lebih cepatnya mungkin kita akan langsung saja kepada saudara Willy, dipersilakan. Oke, terima kasih semua teman-teman. Di sini pertama saya akan menjelaskan aplikasi ini. Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi sistem informasi yang menampilkan data barang, data karyawan yang digunakan tujuannya ditempatkan di fotokopi atau toko alat tulis kantor. Adapun penampakan aplikasinya seperti ini. Ya, ini adalah tampilan login aplikasi, di mana aplikasi ini memiliki 7 buah menu, di mana 5 menu dapat diakses admin, dan 2 menu dapat diakses oleh user. Untuk lebih jelasnya, kita login terlebih dahulu. Di sini saya akan coba login menggunakan user admin. Jika berhasil login, akan ada notifikasi bahwasanya Anda login sebagai admin. Inilah penampakan menu utamanya aplikasi ini, seperti saya jelaskan sebelumnya, di mana aplikasi ini memiliki 2 macam hak akses user, yang di mana admin dapat mengakses 5 buah menu, dan user biasa dapat mengakses 2 buah menu. Seperti ini tampilan hak user untuk admin. Ada menu barang, menu faktur, menu pembeli, menu karyawan, dan menu pembelian. Saya juga akan langsung mencoba login menggunakan user biasa. Nah, terlihat hanya ada 2 menu yang dapat diakses oleh user biasa. Untuk penjelasan tiap menu atau beberapa menu akan dijelaskan teman saya, Natalius. Oke, saudara Natalius, dipersilakan. Oke, pada saat ini kita ada di menu login menggunakan user. Di sini terdapat 2 menu, yaitu menu barang dan menu pembelian. Oke, kita buka menu barang dulu. Nah, menu barang di sini menampilkan data barang yang saat ini tersedia di toko. Di sini terdapat ID barang, ada nama barangnya, ada jumlah barangnya, ada satuannya, yang di sini adalah satuannya per piece, dan ada harga satuannya. Oke, kita kembali ke menu awal. Selanjutnya adalah menu pembelian. Nah, di sini di dalam data pembelian ini kita akan dapat sebagai user itu kita dapat menginput ID pembeliannya, ID faktur, ID barang, dan banyak barang. Saat kita menginput banyak barang, di sini akan muncul harga satuan barang tersebut, dan ketika kita mengklik tombol hitung, maka akan muncul
jumlah harga yang harus kita bayarkan. Oke, kita kembali dulu ke menu awal. Nah, sekarang kita logout dan masuk ke menggunakan user admin. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi Saudara Willy, bahwa jika kita login menggunakan user admin, di sini terdapat 5 buah menu, yaitu menu barang, faktur, pembeli, karyawan, dan pembelian. Di sini kita semua menu di sini itu terintegrasi satu dengan yang lainnya jika kita menginputkan datanya. Namun di sini terlebih dahulu kita menginput di menu pembeli. Nah, di sini kita akan menginput menu pembelinya seperti yang ada di sini. Nanti akan dijelaskan bagaimana tata caranya oleh Saudara Willy. Nah, inilah contoh menu dari data pembeli. Oke, kita kembali ke menu awal. Dan setelah dari menu pembeli, maka kita menginputkan di menu faktor. Coba kita lihat di menu faktornya tampilannya. Nah, di menu faktor ini, data yang kita input di pembeli tadi akan juga terintegrasi ke data faktor ini, sehingga ID pembelinya akan muncul di sini. Contohnya seperti ini. Oke, kembali ke menu awal. Selanjutnya yaitu di menu pembelian. Nah, yang kita inputkan dari menu pembelian dan menu faktor tadi akan terintegrasi ke data pembelian. Di sini dapat kita lihat di ID faktornya, yang tadi udah diinputkan itu ada 1, dan ID barangnya itu ada 3101 dan selanjutnya tadi. Jadi nanti data yang kita inputkan dari pembeli masuk ke menu faktor dan terakhir di data pembelian. Oke, selanjutnya tata cara bagaimana menginput data, mengupdate data, dan mendelete akan dijelaskan oleh Saudara Willy. Pada Saudara Willy, silakan. Ya, baik Saudara Willy, dipersilakan untuk menjelaskan berikutnya. Oke, baik. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Kita mulai dari menu faktur. Menu pembelian. Maaf. Jadi tahapan pertama saat kita menggunakan aplikasi ini ialah menginput data pembeli. Di sini saya akan mencontohkan satu data pembeli. Kita input ID pembeli. Saya input ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan nomor telepon. Maka jika kita tekan tombol add, maka data akan terinput ke database. Seperti ini. Data berhasil disimpan. Aplikasi ini juga dapat untuk mengupdate data. Contohnya seperti ini. Oke, dapat kita lihat data yang di database akan langsung terupdate. Yang pertama kita input nama Robianto. Setelah kita update menjadi Robianto G, maka data akan langsung terinput ke database. Aplikasi ini juga dapat melakukan fungsi delete. Dan update data. Contohnya saya ini. Dan reset. Maaf, tadi update sudah ya. Nah, tampilannya seperti itu. Namun, perlu kita perhatikan, untuk ID pembeli, wajib menggunakan
angka, tidak dapat menggunakan huruf karena tipe data yang kita input atau kita tetapkan di database itu adalah integer, di mana integer itu berarti angka. Dapat kita coba buat data baru seperti ini ya. Terlihat bahwa data tidak berhasil diinput ke database. Karena apa? Karena seperti saya jelaskan sebelumnya, di mana ID pembeli wajib diisi dengan angka, tidak nomor, tidak dengan huruf. Maaf. Nah, berhasil jika diinputkan dengan angka. Dapat kita lihat pada database tipe datanya. Jadi aplikasi ini yaitu aplikasi yang memiliki fitur CRUD, yaitu create, update, delete, dan read. Jadi aplikasi ini dapat membaca, dapat menulis, dapat menyunting, dan dapat menghapus. Contoh pada aplikasi yang ditampilkan tadi, di mana ID pembeli itu harus menggunakan angka. Dapat kita lihat struktur database-nya, yaitu menggunakan integer. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan menu yang lainnya. Dahulu kita input satu data ya. Nah, setelah kita menginput data pembeli, selanjutnya ialah kita menginput data faktur. Di mana kita buat ID faktur baru. ID pembeli sesuai dengan ID yang sudah kita input sebelumnya, yaitu 3001. Tanggalnya tanggal sekarang. Total faktur ada 1. Dan ID karyawan ada 1 karyawan yang sedang bertugas. Contohnya 1004. Kita tambahkan sukses. Data faktur ini juga dapat menambah, mengupdate, menghapus, dan reset. Nah. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menu pembelian, tapi sebelumnya kita harus mengecek barang yang akan kita beli. Contohnya, saya akan membeli pensil Faber-Castell 2B seharga Rp3.000 per pieces.
Maka ID barang yang harus saya inputkan ialah 201. ID faktur yang baru kita buat sebelumnya yaitu 2, ID barang 201, banyak barang adalah 2. Maka jika kita tekan tombol hitung, maka secara otomatis aplikasi ini akan menghitung total biaya. Setelah itu kita dapat mengupdate atau menambahkan ke database. Nah, berhasil bukan? Itulah gambaran kelima menu. Oh, satu lagi, menu karyawan. Di sini data karyawan saya isi menggunakan nama kami bertiga, yaitu ada Sefrizal, Willy, dan Natalius Arapenta Tarigan. Itulah 5 menu yang dapat saya presentasikan kepada penonton semua. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Saudara Willy dan Natalius. Mungkin saya ada satu pertanyaan untuk Willy. Bisa nggak aplikasi tersebut, contohnya satu data dihapus akan mengikuti atau sinkron ke data yang lain? Mungkin Ya. itu saja. Bisa. Kita akan contohkan ya. Oke. Boleh. Contohnya kita ambil contoh dari pembelian. Terlihat di sini pembelian ketiga yaitu barang Faber-Castell. ID barang pensil Faber-Castell ya, ID barangnya 201. Maka jika kita hapus faktur yang kedua seperti tadi, di mana Faber-Castell tadi menggunakan ID faktur yang kedua, maka secara otomatis di tabel pembelian akan terhapus. Berarti kesimpulannya mungkin bisa sinkron gitu ya, Bang Ya, Willy? benar, sinkron. Ya seperti yang kita ketahui tadi, Nah, di mana semua menu yang ada di aplikasi ini semua itu terintegrasi satu menu dengan menu yang lain. Jadi kalau data di menu faktur kita hapus, maka di data pembeli juga akan tidak ada lagi, akan hilang. Coba kita tengok tadi kita hapus ID faktur 2, maka di data pembelian ID faktur 2 juga akan hilang. Coba kita cek. Ya, maaf. ID faktur yang atas. Sebelumnya tadi sudah dihapus, Pak. Satu contoh lagi, misalnya kita contohkan ulang ya. Oke, boleh. Contohnya kita buat ID faktur 3. ID pembeli 3001. Tanggal pembelian, tanggal sekarang. Itu ID fakturnya 3 karena kita tadi udah insert di menu faktur kan. Iya. Oke, silakan dilanjut Bapak Nata. Nah, itu kan ada, coba kita masuk faktur, kita hapus di faktur ketiga itu, di faktur 3-nya.
Kita delete, baru kita kembali ke menu data pembelian. Maka otomatis yang tadi, yang dia ber-ID faktur 3 tadi, karena di menu faktur udah kita hapus, maka di data pembelian juga akan hilang, akan terhapus. Oke. Nah, makanya itu tadi kita sampaikan dari awal, semua menu yang ada di aplikasi ini terintegrasi satu dengan yang lainnya. Seperti itu jelasnya. Mungkin pertemuan kita sampai di sini saja buat teman-teman, Bang Willy, Bang Natalius. Ada tambahan? Apakah ada tambahan buat Bang Willy, Bang Nata? Ya, sedikit tambahan untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Oke. Kenapa aplikasi ini dapat terintegrasi menu satu dengan menu lainnya? Karena di database sudah kita relasikan. Contohnya di sini kita lihat ada indeks primary key dan foreign key. Jadi dapat kita lihat dulu relasi yang ada di database. Nah, teman-teman, dapat kita lihat bahwa keempat tabel yang ada di layar ini saling terintegrasi satu sama lain. Seperti yang sudah saya jelaskan dan Natalius jelaskan, pada menu faktur, di mana jika ID faktur, di menu faktur kita hapus data faktur, maka secara otomatis pada tabel pembelian akan ikut terhapus karena tabel faktur dan tabel pembelian saling berelasi. Itulah mungkin sedikit gambaran yang dapat saya berikan kenapa aplikasi yang kami buat ini bisa terintegrasi menu satu dengan menu yang lainnya. Saya kembalikan ke Angga. Terima kasih penjelasannya teman-teman. Untuk itu mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan kepada teman-teman yang menonton video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat malam. Ya, selamat malam.